Satu. Spektrum. Oke, saya absen dulu ya yang sudah hadir. Muhammad Luai. Epan Dwi. Nita Agustin. Tommy. Hadir, Pak. Mega Ananda. Hadir, Pak. Eri Dwi. Wahyu Alif. Arif Ramdan. Hadir, Pak. Ria Manda. Fahri. Hadir, Pak. Fahri Ramdan. Hadir, Pak. Fahri Ramdan ya. Fahri Ya, hadir, Pak. Fahri Adriansah. Ahmad Fauzi. Muhammad Aan. Muhammad Rafli. Bayu Adi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Rafli hadir, Pak. Bayu hadir, Pak. Hadir. Pak, mengapa Wahyu Alif hadir, Pak? Saya sedang di luar, Pak, mau suntik vaksin, Pak, jadi tidak bisa ikut kuliah, Pak. Wahyu Alif dan kawan ya. Ribut di sini, Pak. Fahri Ya, Pak. Muhammad Sahreza. Muhammad Fadila. Abimanyu. Meta. Hadir, Pak. Amriono. Zaini. Intan Nataria. Hadir, Pak. Zaini Mabtuhilah. Oke. Hadir. Intan Nataria. Intan Nabila Febrianti. Pak Abimanyu hadir, Pak. Abimanyu baru hadir. Muhammad Novan. Hadir, Pak. Mana Muhammad Novan? Hadir, Pak. Muhammad, coba ini ya. Oke. Muhammad Yamin. Hadir, Pak. Yamin. Anissa. Joshua Feral. Ramadhani. Hadir, Pak. Oke, yang lain nanti ya. Kalau nanti ada datang temannya, saya mau bahas dulu beberapa hal ya. Yang pertama mulai setelah UTS ini, kita akan menggunakan Postgre SQL. Nah, seperti yang sudah model yang sudah saya kirim, ya ada penjelasan tentang apa sebenarnya perbedaan antara Postgre dengan MySQL terutama ya. Nah, Anda di awal penggunaan database itu biasanya kan diajarkan menggunakan SQL yang pertama. Nah, apa bedanya Postgre dengan SQL? Nah, selain Postgre dan SQL, ada satu lagi database yang juga populer, yaitu SQLite.
Nah, ini apa bedanya? Ada SQLite, ada MySQL, ada PostgreSQL. Sebenarnya ada satu lagi yang cenderung berbayar ya. Ini yang ketiganya ini persamaannya adalah free, open source. Ya. Open source. Kalau free-nya mungkin nanti, tapi ini bersifat open source SQLite, MySQL dengan PostgreSQL ya. Tapi nanti ada isu lain, MySQL ini kan dibeli oleh Oracle ya. Nah, Oracle sendiri dia punya satu database yang sudah mapan juga ya, yang disebut dengan ya Oracle ya, Oracle database-nya Oracle. Jadi ada SQLite, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle, yang DBMS ini ya. Kemudian untuk yang Microsoft siapa yang tahu apa database-nya? Microsoft apa database-nya? Yang tahu? Microsoft. Pada database-nya Microsoft. Ini nggak tahu dah, atau pada kabur semua ini. Nanti terakhir videonya saya minta dihidupkan ya. Ya, Microsoft sendiri dia punya database. Untuk yang desktop itu Microsoft Access, sedangkan untuk yang server adalah SQL Server. SQL Server ya, SQL Server. Jadi Microsoft juga punya. Oke, nah kita bandingkan dulu yang ini yang ada di apa? Yang sudah diupload ke Anda. Yang pertama SQLite ya. SQL itu dia sifatnya dia bersifat file. Jadi kalau Anda menggunakan SQLite biasanya itu untuk sistem-sistem yang portable ya. Kayak aplikasi-aplikasi Android itu banyak database-nya pakai SQLite. Karena dia tidak butuh banyak konfigurasi. Ya harus diinstal ini DBMS-nya ini ya segala macam gitu ya. Nah, itulah kelebihan dari SQLite. Ya, SQLite sendiri dia mendukung cukup banyak tipe data ya. Karena kan salah satu kriteria dari database ini kan tipe data di DBMS. Tipe datanya apa ya? Nah, di SQLite ada tipe data null ada. Tipe data null seperti yang udah kita bahas sebelum UTS itu sangat berguna untuk memfilter record-record yang datanya belum berisi. Kemudian integer, ini semua database ya butuh data integer, yaitu data yang bilangan bulat, nggak ada komanya. Nah, data real ini dia bilangannya boleh berkoma. Kalau di dalam apa? Ya, ya bilangan itu kan ada bilangan integer, bilangan bulat, ada bilangan real, bilangan yang selain bilangan bulat sendiri dia bilangan yang berkoma ya. Kemudian teks. Nah, teks ini tulisan. Anda ingin menyimpan kata-kata dalam bentuk kalimat ya, nama gitu ya. Kalau integer ini Anda ingin menyimpan dia bilangan yang angka yang tidak berkoma ya, mungkin apa ya, umur ya mungkin ya, kalau umur nggak ada komanya mungkin jumlah barang ya, jumlah entiti tertentu ya, jumlah pembelian gitu ya. Nah, itu pakai integer kita biasanya. Kalau real itu biasanya bilangannya berkoma. Kemudian angkanya lebih besar dari integer ya, bisa ratusan juta bahkan bisa 10 pangkat 30-an ya, 10 pangkat. Jadi kalau integer ini paling besar itu dia sampai 64.000 ya, atau kalau yang 16 bitnya cuma 32 ribuan ya. Kenapa? Karena dia ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Jadi baik integer maupun real itu bilangannya boleh positif, boleh negatif. Ini harus Anda ingat lagi. Cuma integer ini bilangannya bulat, kalau real bilangannya boleh berkoma dan boleh pakai pangkat, floating point. Boleh pangkat. Kalau teks ini Anda ingin menyimpan nama barang, nama manusia ya, nama pegawai, nama mahasiswa gitu. Kan biasanya teks ya. Kalau belum ini data biner, biasanya data biner, ingin menyimpan gambar Anda atau suara gitu ya, katanya data biner. Nah, itu yang ada di SQLite. Nah, kelebihan SQLite dia memang kecil ya, sederhana. Kecil ya, sederhana. Kemudian ya ini portable ya,
database yang kecil ya. Nah, kelebihannya dia terbatas kalau mau digunakan, mau diakses oleh orang yang rame-rame yang banyak ya, diakses secara serentak, itu ya kemampuannya terbatas dibandingkan dengan MySQL dan Postgre. Ini concurrency ini diakses secara serentak ya. Kemudian dia nggak ada user management. Usernya apa? Kalau kita kan biasanya usernya ada admin, ada guest, ada siapa. Dia nggak punya. Ya. Nah, kemudian kelemahannya juga security-nya. Ya, security-nya karena dia nggak punya DBMS sendiri, dia security-nya tidak punya fitur ya security ya. Tapi kalau kita jaga dengan baik, ya secure itu kan bisa di posisinya bisa di beberapa level ya. Bisa dari hardware, dalam hal ini bisa dari database, bisa dari aplikasi juga. Nah, kapan SQLite digunakan? Nah, itu untuk aplikasi-aplikasi yang embedded, aplikasi biasanya aplikasi yang kayak Android, ada menggunakan Raspberry ya untuk IoT, nah, biasanya digunakan SQLite. Kemudian yang biasanya SQLite juga untuk yang hadisnya sering pindah-pindah gitu aplikasinya, ya. Disk access replacement. Ya. Jadi kalau zaman dulu aplikasi itu bisa cuma dalam CD-ROM aja gitu. Nah, itu, jadi diinstal CD-ROM langsung dijalankan langsung seolah ada database-nya. Itu database-nya pakai SQLite. Nah, bisa juga untuk testing yang untuk percobaan untuk memperlihatkan ke user aplikasi kita supaya kelihatan simple, itu biasanya digunakan dulu untuk sementara pakai SQLite. Nah, when not to use SQLite, kapan SQLite itu jangan digunakan? Kalau database kita besar, working with lots of data. Ya. Kalau database-nya besar ya jangan pakai SQLite, pakai yang lain ya. Kalau sekarang pakai Postgre ya, SQL mungkin masih bisa ya kalau database-nya agak besar ya. Atau pakai Oracle atau SQL Server. Kalau database besar itu maksudnya recordnya yang besar. Kemudian ya kalau banyak menulis ke storage ya, sering menyimpan gitu, high write volumes. Kemudian kalau digunakan jaringan, nah, jadi kalau mau diakses pakai jaringan, orang umumnya enggak ini. Maksudnya antara aplikasi dengan database itu terpisah, dihubungkan oleh jaringan. Cenderung jangan dulu pakai SQLite. Karena SQLite itu sifatnya adalah serverless database. Yang dia antara aplikasi dengan itunya di dalam satu mesin. Itu SQLite. Kemudian MySQL. Nah, MySQL adalah aplikasi open source yang sampai sekarang orang masih menyebutnya yang paling banyak digunakan di internet. Jadi server-server database di internet itu mungkin 50% masih pakai MySQL. Walaupun sekarang ini sudah mulai banyak yang menggantikannya ke Postgre, makanya kita harus sudah mulai kita belajar pakai Postgre. Apalagi MySQL itu yang fullnya udah dibeli sama Oracle ya. Untuk technical support-nya setidaknya udah nggak free lagi secara cost ya nanti. SQL. Tapi sampai sekarang masih ya, karena aplikasi-aplikasi lama itu masih sudah terlanjur dibuat pakai database ya. Tapi kalau kita mau bayar mengeluarkan dana ya nggak apa-apa ya, karena SQL juga cukup ini ya, database server yang cukup bagus ya. Makanya Twitter, Facebook, ya Netflix, ini Spotify ini sampai sekarang mereka masih pakai MySQL database. Ya, tentu dengan MySQL yang nggak kayak punya kita yang gratisan ya. MySQL yang berbayar tentu. Tapi MySQL yang gratisan pun itu sampai sekarang masih bisa kita gunakan. Atau sudah ada yang sudah ada yang free-nya oleh komunitas MySQL sebelumnya, itu namanya MariaDB ya. Oke, nah MySQL sendiri dia mendukung database ini ya. Integernya banyak. Ada tiny, ada small, ada medium, ada integer sendiri. Jadi lebih lengkap dari SQLite. Tipe data integernya ada yang cuma sampai 255. Nah, ini yang tadi ya, ada yang sampai 65.000. Tapi kalau positifnya 32 ribuan tadi ya. Nah, kalau dia 16 bit bisa sampai 16 juta ya. Atau kalau yang lebih besar ini bisa 32 bit ya.
bisa sampai 4 miliar. Integer itu yang 32 bit bisa sampai 4 miliar. Tapi dengan ada plus min nanti sekitar 2 miliar, ini 2 miliar. Tapi bilangannya ini nggak boleh berkoma ya. Integer itu dia nggak boleh berkoma, tapi boleh negatif. Boleh negatif. Ya. Ada yang big in malah ini. In, berarti 64 bit. Nah, kemudian tipe realnya kalau di MySQL namanya float. Ada float, ada double, ini kayak bahasa C ya. Nah, kemudian MySQL punya data desimal. Nah, punya data desimal. Data desimal. Punya data boolean. Kalau ini tadi nggak ada data boolean, punya data berbentuk bit ya, bilangan biner ya. Kemudian untuk tipe data turunan dia punya date, bisa nyimpan tanggal ya, bisa nyimpan jam. Kemudian jamnya bisa diambil dari server yang disebut dengan timestamp. Ya, itu MySQL yang punya tipe data tahun. Ya. Kemudian untuk string, kalau tadi kan SQL hanya ada teks ya. Kalau di MySQL kan ada char, ada varchar, ya, ada binary, ada var binary, ada velop ya, sama dengan di SQL tadi. Ada tini, yang velopnya ada tini, macam-macam ya, ada yang medium, ada long. Ada juga dia tipe data teks. Tipe data teks ini bedanya dengan char atau varchar adalah panjangnya sudah langsung ditentukan, bisa 65 kata. Kayak komentar Anda di portal itu kan pakai tipe data teks. Kemudian ada tini, ada juga yang kecil ya, ada tini teks, ada medium teks, ada long teks. Kalau tini dia cuma 255. Kalau yang medium bisa 16. Ya, bisa lebih panjang dalam dokumen. Kemudian dia mengenal juga tipe data enum, tipe data multi ya. Enum ini kita mengenalnya di bahasa C kan. Tipe data set ya untuk himpunan. Apa kelebihan MySQL? Sudah populer. Populer ya sejak ya. Saya juga dulu pertama kali menggunakan database server itu ya MySQL ya, karena dulu masih full free-nya. SQL populer. Kemudian memang mudah digunakan. Rata-rata kita mengaksesnya pakai PHP MyAdmin. Ini udah semua kan menggunakan PHP MySQL ya. Udah Iya, semua Pak. nggak? Udah kan ya. Jadi PHP MyAdmin itu bukan database servernya ya. PHP MyAdmin itu interface-nya. Interface itu berarti tampilan yang memudahkan kita untuk memanage MySQL server. Nah, gitu ya. Sering banget ini lagi ujian skripsi. Database kamu pakai apa? Pakai PHP MyAdmin, Pak. Itu salah jawabannya. Mestinya jawabannya apa? Apa jawabannya? Database kamu pakai apa? Jawabannya apa? MySQL, Pak. Iya, MySQL. Jangan PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin itu cuma ininya, tampilannya ya. Tidak hanya PHP MyAdmin ya untuk MySQL ini interface-nya. Ada ya, saya pernah menggunakan apa ya? Ada MySQL Bench ya. Ada yang desktopnya juga dia. Kalau PHP MyAdmin ini kan web ya. Yang buat juga bukan MySQL. Itu hanya memudahkan kita untuk mengakses atau ini ya untuk admin ya, mudah mengelola MySQL database. Security-nya juga bagus MySQL ini, asalkan security-nya diatur. MySQL Anda harus ingat ya. Pertama Anda install MySQL itu usernya root. Passwordnya apa? Pertama diinstal usernya kan root, passwordnya apa? Kosong, Pak. Ya, passwordnya kosong. Kalau Anda itu mau dihubungkan ke internet, ini banyak yang kalau pemula dia kadang-kadang lupa ya. Kalau mau Anda hubungkan ke jaringan bisa diakses lewat luar ya. Itu harus Anda ganti ya username dengan passwordnya. Karena semua orang tahu bisa masuk orang ke dalam database Anda. Jadi default-nya itu root, passwordnya kosong. Ini kalau di skripsi saya lihat itu aja ya. Root kosong ya, nggak ada yang ganti. Atau nggak tahu cara menggantinya. Jadi salah satu fasilitas security-nya ya user dan password-nya bisa diganti. Kemudian bisa dipilah ya ini database ini oleh si A boleh diapain, apakah dia boleh meng-create atau boleh mendrop ya, menghapus atau dan sebagainya gitu. Itu bisa diatur di MySQL. Itu namanya perintah itunya. Nah, di SQLite nggak bisa kan tadi nggak ada. Dia nggak ada user
Manajemen usernya nggak ada ya. Jadi unlike SQL, tidak seperti di SQLite. SQL tidak ada pembagian usernya, tidak ada grant access-nya untuk membagi-bagi apa. Table ini siapa yang boleh akses, database ini siapa yang boleh akses. Tapi di MySQL ada. Security-nya salah satu yang diandalkan lah di MySQL. Asalkan dimanfaatkan ya, sama DB admin-nya ya, sama yang mengelola admin. Kemudian speed, nah, kecepatan ini memang SQL terkenal ya. Cepat, diakses cepat. Speed yang cepat, bahkan nanti isunya dengan dibandingkan Postgre masih lebih cepat MySQL untuk database yang tidak terlalu besar. Kemudian MySQL mendukung replication, jadi antara database satu sama database 2, database ini bisa direplikasi ke server yang lain. Jadi, sehingga kalau database-nya rusak itu dia bisa dipindahkan ke database yang direplikasi. Replikasi itu semacam membuat double ya, membuat 2 server yang sama-sama bekerja. Isinya sama ya, direplikasi isinya sama. Nah, tujuannya kalau yang satu server rusak bisa cepat dipindahkan ke server satu lagi. Nah, MySQL mendukung itu, mendukung replikasi. Nah, kelemahannya apa? Nah, ini terbatas itu jumlah record-nya gitu ya. Kalau sudah sangat profesional untuk program-program ERP ya datanya banyak itu tidak dianjurkan pakai MySQL. Sekarang rata-rata software ERP kan pakai Postgre. Nah, ini lisensinya sekarang. Ada 2 lisensi sekarang ya. Lisensinya sekarang sudah ini ya. Ya namanya sudah masuk ke dunia bisnis ya, walaupun dia ada komunitas open source-nya ada. Kemudian kalau kita mau mengoperate MySQL itu tidak sebagus Postgre. Jadi nanti salah satu kelebihan Postgre adalah kita bisa nambah-nambah, tipe datanya bisa kita tambah, functionnya bisa kita tambah. Kalau MySQL dia enggak ya, slow. Slow itu maksudnya kemampuan untuk yang bisa untuk pengembang itu dia lebih sedikit. Nah ini dia ya, karena apalagi sejak ini proyeknya itu diakuisisi ya sama Sun. Microsoft Sun ini ya yang punya ini. Sun juga dia beli Oracle. Baik Oracle sejak tahun 2009. Sehingga pengembangannya tidak cepat gitu ya kalau ada bug gitu ya. Kalau komunitas dulu kan bisa lebih cepat. Komunitas itu ya kayak Postgre sekarang. Nah, kapan kita mau pakai MySQL? Kalau sistemnya mau terdistribusi, karena dia ada replikasi. Pakai MySQL. Nah, website, rata-rata website itu web portal gitu ya, website pemerintahan atau apa yang isi-isinya sekedar menampilkan informasi aja itu semuanya kan pakai MySQL. Oke, unexpected feature grow ya karena dia mendukung replikasi. Kalau nanti mau ada pengembangan ya masih direkomendasi pakai MySQL. Kapan tidak digunakan? Nah, ini. Yang pertama, MySQL itu SQL-nya tidak benar-benar full. Tidak benar-benar kompatibel dengan perintah SQL yang lengkapnya. Ada beberapa perintah SQL-nya yang berbeda gitu ya. Jadi SQL complaint itu dia ini lebih SQL itu lebih ini ya, lebih murni SQL itu jadi Postgre. Kemudian kalau mau diakses oleh banyak orang pada data yang banyak, ini juga tidak dianjurkan. Kalau ini nanti dianjurkan ini pakai Postgre ya, ini juga Postgre. Nah, ini dia Postgre. Postgre itu adalah Postgres SQL. Jadi dulunya dia ada Postgres namanya. Kemudian dengan dukungan SQL namanya jadi Postgres SQL. Buat ini ya Universitas Kanada ini yang membuat apa dulu, kalau di Linux itu ada namanya nanti ada sejarahnya. Ini dibuat oleh komunitas Linux ya. Linux yang di Universitas Kanada. Linux itu dibuat persis kayak Unix ya. Berkeley ya, lupa siapa yang ingat ya. Jadi komunitas inilah yang mengembangkan PostgreSQL. Nah, dia menjadi populer apalagi
Tapi sejak MySQL ini sudah mulai tadi oleh Sun Microsystem dibeli ya sebabnya, lisensinya dibeli. Ya, walaupun Postgre isn't as widely used as untuk saat ini dia memang belum seluas penggunaannya di MySQL. Tapi kalau Anda menggunakan CMS atau framework yang sudah langsung ada database, sekarang rata-rata udah ada pilihan. Ditanya itu mau pakai MySQL atau mau pakai Postgre. Kalau Anda menginstal WordPress, Anda menginstal Symfony atau apa gitu ya. Nah, sudah ada pilihan Postgre-nya. Nah, kemudian kalau di MySQL ada PHP MyAdmin, maka di Postgre ada PGAdmin. Sama ya fungsinya. Jadi ini interface-nya. Database-nya PostgreSQL. Nah, ini yang tipe datanya tadi. Jadi Postgre itu mendukung big serial, double. Ya. Jadi Postgre ini dia inspirasinya dari database profesional kayak Oracle. Jadi dia bisa mengimbangi Oracle ini kalau tipe datanya paling lengkap, kalah MySQL. Banyak sekali itu kita. Jadi lihat ini sampai JSON dia juga punya tipe data JSON di Postgre. Ya, apa kelebihannya? Nah, kelebihannya itu SQL-nya memang ya SQL yang menurut standar SQL ini standarisasi. Kemudian dia open source, dikembangkan oleh komunitas. Forumnya banyak di internet sekarang online. Ya, kemudian extensible bisa kita kembangkan sendiri. Ya, kita bisa membuat fungsi sendiri, kita bisa buat tipe data sendiri nanti contohnya. Artinya kita untuk mengembangkan sesuai keinginan kita, Postgre ini lebih memungkinkan. Nah, kelemahannya dia memakan memori. Penggunaannya dia memang butuh memori yang lebih besar. Postgre. Kemudian ya mungkin popularitasnya belum sepopuler MySQL, tapi pelan-pelan Postgre ini akan menggeser, apalagi MySQL sudah mulai proprietary, tidak sudah enggak 100% open source lagi. Nah, kapan kita harus pakai Postgre ini? Kalau kita butuh data yang terintegriti, data-data sekarang server-server pemerintahan kayak di ini kita ya di Dirjen Dikti kita pakai Postgre semua ya. Dikti sekarang database-nya udah Postgre. Kita juga kan udah berapa tahun kita pakai Postgre. Udah 6 tahun ini kita udah pakai Postgre aja. Udah yang MySQL paling yang website itu masih pakai MySQL. Kemudian kalau mau diintegrasikan ke tool lain itu dia lebih lengkap ke JSON tadi ya. Dia bisa ke JSON atau mungkin mau di apa datanya mau di-convert ke bentuk lain dia udah lebih lengkap. Kemudian untuk operasi-operasi yang lebih kompleks, yang lebih rumit dia lebih mendukung. Query yang ini dia mendukung semua. Nah, kapan Postgre tidak dianjurkan? Kalau sistem yang kecil-kecil yang nggak usah pakai Postgre. Ya, jadi kalau sistem besar dan ingin cepat pakai Postgre. Kenapa? Karena kecepatannya akan jadi sayang gitu kalau sistem kecil digunakan Postgre gitu ya, pakai MySQL aja. Kecuali kalau mau integritas ke database yang lain yang sudah pakai Postgre, atau pakai Postgre terus. Kemudian mengkonfigurasinya ini relatif ya, tidak semudah di MySQL. Tapi kalau udah terbiasa ya mudah juga. Kemudian untuk replikasi yang ini replikasi masih lebih bagus MySQL. Replikasi. Oke, jadi masing-masing SQL Lite, MySQL dan Postgre itu ada kelebihan dan kelemahan. Nanti ini Anda baca dulu. Oke. Kemudian ada sejarah Postgre, nanti Anda baca sendiri karena itu hanya sejarah. Nah, sekarang Anda kan di praktikum udah saya minta untuk menginstal Postgre di komputernya masing-masing. Coba, siapa yang sudah klik apa ya? Yang sudah coba Yang sudah coba kasih reaction reset, coba reset yang sudah install di PC-nya. Coba raise hand. Siapa yang sudah? Tahu kan raise hand itu di mana? Di bawah. Raise hand atau apalah gitu yang ada emotion yang bisa tampil di itu Anda. Yang sudah menginstal Postgre, ayo.
Di komputernya ya. Apa yang sudah? Wah, minggu depan saya absen berdasarkan yang sudah ada Postgre. Saya Oke, udah, Pak. Arif Ramdan. Siapa lagi? Berhasil ya, Arif? Bayu, sudah. Saya bisa, Pak. Bisa ya. Ya, siapa lagi? Dia ini ya, memang dia agak ini. Waktu Anda download aja dia lumayan ya. Berapa ya? Besar ya. Memang butuh memori yang besar. Jadi kalau jamin sudah, saya mau lihat persen aja lah. Minggu depan aja saya periksa yang sudah sama yang belum ya. Ya, supaya Anda nanti terbiasa, dan kita berharap memang di skripsi yang terbaru Anda udah pakai Postgre. Karena menghubungkannya ke PHP juga sama ya kayak MySQL. Ke Python juga lebih ini. Postgre ke Python. Kemudian udah ada apa ERP juga sekarang rata-rata udah pakai Postgre semua ya. Nah, perusahaan-perusahaan pengembang sekarang pakai Postgre, nggak pakai MySQL kalau Anda nanti bekerja di perusahaan startup ya. Ya, jadi baru dari berapa ini? Dari 20 orang baru sekitar 5 orang. Itu berarti berapa itu? 5% ya? Yang sudah. Ya, nanti akan saya periksa dengan komputernya. Anda buka laptop Anda lihat itu Postgre-nya. Oke, jadi Postgre itu dia R ya, relational database. Jadi dia table. Berarti kalau relasional berarti dia berbentuk table. Tapi dia juga mendukung objek. Jadi disebut objek relational database. Ya, dulunya Postgre itu versi 42 pertama kali itu dikembangkan. Nah, ini tadi ya, Berkeley Computer Science yang tadi saya lupa ya. Ini di Universitas di Kanada yang membuat sebuah OS unik ya. Unik kan ada Linux ya. Apa itu pasti namanya. Ini pengembangan di sini di universitas ini di bidang open source sangat pesat ya, Berkeley. Oke. Nah, waktu Anda pertama install, kan kita bisa melihatnya pakai pgadmin. Pgadmin tampilannya seperti ini. Jadi pgadmin itu tampilannya seperti ini. Di sini tempat milih-milih database-nya apa ya. Nanti di sini hasilnya di sini. Ya, ini mirip lah kayak PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin kan dari sini Anda milih database-nya, nanti manipulasinya banyak, proses pengolahan dan hasilnya di kirinya. Jadi memang ada dua jendela besarnya. Cuma pgadmin, nah ini di atas ini ada tab lagi ya, ada dashboard, ada properties, ada SQL, ya, ada statistik, ada dependensi, ada defense. Lebih banyak ini, lebih lengkapnya. Kemudian ya untuk konfigurasinya juga dia punya konfigurasinya ya lebih lengkap. Biasanya kalau lebih lengkap orang menyebutnya lebih sulit, lebih susah gitu. Tambah lengkap, tambah susah. Kalau yang fiturnya tidak lengkap, mudah. Biasanya begitu. Makanya tadi disebutkan Postgre itu tidak semudah mengkonfig MySQL ya. Tapi kalau udah kita biasa ya mudah aja ya nanti. Ini tampilannya seperti ini nanti. Ya sejak pgadmin versi 4 pgadmin 4 versi 5 dia tidak di browser lagi ya, tapi dia membuka browser sendiri. Kalau yang pgadmin sebelumnya dia masuk di ini kita di Chrome atau di browser kita ya. Kalau Anda menginstalnya pgadmin yang versi 5, dia buat browser sendiri, bisa nanti. Jadi ini web ini ya, ini web. Sebenarnya ini web. Maksudnya kayak PHP MyAdmin juga ya. Aplikasi web yang butuh browser. Nah, kelebihan itu ya tadi, kelebihannya tadi udah ya. Jadi bisa menjalankan query-query yang lengkap ya, karena kita kan di mata kuliah ini kan kita belajar SQL. Jadi SQL yang sulit-sulit itu bisa jalan di mana di Postgre ya. Di MySQL ada beberapa perintah SQL yang sudah distandarisasi, tapi nggak jalan di MySQL. Kalau di Postgre ini dia jalan ya. Kemudian dia mendukung foreign key, ada trigger. Kalau di MySQL trigger nggak langsung.
Nanti ada store prosedur, tapi store prosedur ekstensi ya, kita tambahkan ya dalam bentuk function nanti. Ada transaction integrity-nya ya nanti di ini kita ya, di constraint nanti bisa kita isikan. Oke, kemudian nah ini yang bisa kita tambahkan sendiri yang tidak bisa dilakukan di MySQL. Tipe data kalau kita punya sendiri bisa kita tambahkan. Function kita bisa buat function sendiri di mana ini di Postgre ini. Operator bisa kita tambah kalau belum ada. Ya, fungsi-fungsi agregat ya kalau kayak average, sum, min, max itu kan udah standar. Tapi kalau yang belum ada bisa kita buatkan sendiri. Metode indeksnya juga. Indeksnya. Dan ini tadi ini prosedur ya, prosedural. Bisa sehingga kita bisa membuat stock prosedur. Ini perintah-perintah Postgre. Ini perintah alter ya. Kalau alter ini adalah DDL ya. Create ini DDL. Nah, ini perintah-perintah yang berkaitan dengan server yang commit. Ya, drop ini masih DDL semua ya. DDL itu Anda tahu kan perintah beda DDL sama DML ya. Nah, kemudian ya ini yang kita mengenalnya sebagai DML itu select. Nah, kenal select. Select ya. Nah, lihat ya di Postgre itu bisa kita menjalankan select into. Nah, kalau di MySQL nggak bisa ya select into. Select into itu mengisi database, isi database dari table yang lain terisi nanti pakai select into. Oke, baru 5 orang yang punya, ya baru 5 orang tadi ya. Nah, karena baru 5 orang, berarti yang ini saya lagi pakai ini aja dulu ya. Nanti minggu depan ini saya cek. Nah, oke, kalau Anda belum punya apa ini, belum punya di laptop Anda bisa pakai ini try ya, yang dikasih oleh si PG admin. Nah ini saya memang perkirakan ini belum banyak yang install ya, makanya ini sudah saya siapkan percobaan bagi yang belum install. Nah, bagi yang belum install Anda lakukan ini. Pertama Anda akses URL-nya PG admin org try. Bisa saya klik. Biar langsung ke sana ya. Saya tutup dulu. Ya, ini Anda akses. Nah, ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi nanti pas Anda install yang PG admin try itu dia ke sini. Nah, ke sini dia. Ke sini ya, pertama kali ya. Ini yang di. Ya, tapi kalau Anda udah punya nggak usah ya. Kemudian ini nanti ini Anda start ya, start skenario kan ini untuk memulai. Oh, tadi di petunjuknya nggak ada ya. Start. Nah, ini Anda login ini di kanan ini login. Loginnya ini udah dia kasih. Pakai ini, usernya user domain, passwordnya super secret. Ini kalau supaya yang kirinya nggak kelihatan ini diperbesar aja nanti. Ini aja. Tadi apa tadi? User at domain.com. Nah, gitu. Ini apa? Ini sekali lagi ini fitur yang disediakan oleh PG admin kalau kita belum install di PC kita ya. Passwordnya ini ada di atas. Super secret, S-nya besar, C-nya besar. Super secret. Nah, ini tinggal login. Login. Nah, nanti ini minta login lagi dah untuk masuk ke PG adminnya ya. Ini dia. Nah, ini kalau saya klik mau masuk ke database, nah dia minta password lagi, password untuk masuk ke database kita itu super secret juga. Secret. Enter, nah barulah kita bisa masuk ke database. Nah, Anda perhatikan nih, inilah tampilan tampilan PG admin kalau Anda udah install, baik di komputer Anda sendiri. Nah, jadi kalau di komputer kita sendiri ya seperti ini tampilan. Ya, ini contoh ya, tuh kita belajar ya. Kalau Anda
kesulitan menginstal. Seperti ini tampilannya. Apa yang kita lakukan ini kan ada database. Nah, jadi sudah ada 2 database yang dibuatkan. Sama dengan kayak MySQL kan juga gitu ya. Ada beberapa database yang sudah dibuatkan. Nah, cuma di sini untuk Anda belajar, ini sudah ada database namanya database-nya Pagila. Pagila ini kalau Anda klik, nah lihat bedanya dengan MySQL nanti. Kalau MySQL begitu database langsung table. Tapi kalau di Postgre, begitu database nggak langsung table. Lihat, ini kan Pagila database, tapi di sini nggak ada table. Tapi sebelum table ada skema. Ada skema. Skema ini nanti bisa kita buat banyak di sini. Nah, cuma yang udah ada isinya di sini, untuk contohnya adalah nama skemanya public. Table letaknya di sini. Ya. Nah, ini baru ada table. Lihat ini begitu banyak komponen-komponen lain. Kalau di MySQL kan sedikit. Makanya Postgre ini ya memang kayak database server yang ideal ya dibandingkan MySQL dia lebih. Nah, ini di sinilah di dalam inilah ada table ini. Tablenya ada 15 asal ya, ada 15 table. Ini untuk contoh ya. Ada tabel aktor, tabel address, tabel kategori, tabel city, tabel country, tabel customer. Nah, ini ada 15 table. Seperti di modul ya, hanya ada 15 table. Nama database-nya Pagila. Ya. Jadi kalau kita ini kan, kalau kita urut ya, struktur MySQL dengan Postgre SQL. Kalau di MySQL database di dalamnya langsung table. Nah, kalau Postgre database, tapi nanti nggak langsung table, tapi apa tadi? Apa tadi? Skema dulu. Di dalam skema inilah nanti baru ada table. Itu dia bedanya. Sama ya di kalau nanti belajar Oracle ya seperti itu, ada skema. Itulah ciri khas database besar ya seperti itu. Makanya di sini ya, untuk contoh ini nah dia begitu tadi. Jadi ini tadi ya, ini kan Postgre ya, di dalamnya ini database. Database-nya ada 2 ya, contoh database. Nah, ada database Pagila sama Postgre. Nah, di dalam inilah kita, ini database, di dalamnya nggak langsung ada table, tapi skema dulu. Nah, skemanya nanti kita pilih salah satu, barulah di dalam skema, salah satu skema itu ada table. Di sini table. Nah, itu. Nah, karena ini Anda baru pertama menggunakan, maka supaya Anda sekaligus belajar tentang ini, bolehlah menggunakan ini dulu ya, yang ada di apa tadi ini PGA Mintra ini ya. Anda mempelajari strukturnya nih, misalkan aktor ya. Ini aktor kan kalau saya klik lagi, ini kan di dalam aktor itu kolomnya ada aktor ID, ada first name, last name, plus update. Berarti nanti Anda gambarkan ya apa? Relasi database diagram relasi database Pagila. Jadi pertama ini ya, ada database namanya aktor. Ini bisa Anda gambarkan mau pakai apa gitu Anda gambarnya ya. Ada database ini namanya
aktor. Field-nya, kalau menggambar relasi ya, field-nya ada aktor ID, ada first name, ada last name. Ada aktor ID, ada first name, ada last name, ada apa lagi tadi? Anda ambil ini, ada last update. Kalau mau huruf kecil, ya gini kan. Tapi kalau ada mau pakai table bisa juga ya. Diambil table, tapi table 1. 1, 2, 3, 4. Nah, boleh gitu. Kalau mau pakai table, nah sini aktor, ini aktor ID. Terus name, last name, ini otomatis ya. Awal dia buat besar. Last, ya pakai ini aja lah biar lebih enak. Nggak usah pakai. Kalau ini ya, boleh Anda pakai. Ini kan pakai apa? Pakai PowerPoint. Nah, ini kan satu table. Table, nama tablenya aktor. Biasanya kalau table dikasih ke tengah. Nama tablenya aktor, ada aktor ID, ada first name, ada last name, ada last update. Dari yang 4 ini mana yang primary key? 4 ID itu, dari 4 ID ini mana yang primary key? Aktor ID, Pak. Aktor ID. Nah, kita bisa tahu ininya apanya tadi primary key-nya ini dari constraint ini. Kan ada constraint. Nah, lihat ini primary key-nya. Primary key-nya ini bisa kita atau begini ya. Kalau mau lebih semua terlihat, ini dari aktor ini Anda klik kanan ke properties. Nah, properties ini kelihatan nanti tipe datanya apa ya, ini volume ini. Aktor ID integer, first name text, last name text, last update timestamp. Kemudian tadi apa tadi primary key itu di constraint. Nah, ini, aktor ID. Aktor ID itu primary key. Sebagai ini tahunya kita itu dia di sini primary key yes, ini total semua. Nah itu satu, ketemu satu kan, ambil lagi yang lain gitu. Kan baru satu tadi ya, tadi ada aktor ID, kemudian ada table address ya, supaya cepat ke properti saja. Ini table address, ini ada isinya, no ini ada address satu, ada ini. Ya. Sebenarnya kalau Anda mau ini tadi apa tadi? Kalau Anda mau copy ya. Mau copy ke di kopiannya. Ya. Bisa aja di select ya. Tapi ini cuma kelihatan namanya aja. Nah ini ya, yang ada address, ada ini. Ya.
Kalau Anda malas ketik ya. Ada address ID. Kalau Anda mau jadiin ini, kan bisa di copy ya. Kemudian tidak untuk ke table, nggak langsung, kayaknya nggak mau ya. Oh, nggak mau deh. Ya, Anda inilah gimana supaya kalau mau cepat ini kan bisa di copy, tapi ya Anda buat nanti. Misalkan ini ada 2. Ini tadi nama tabelnya address ya. Nggak alih copy nanti kalau Anda tahu cara yang lebih cepat, silakan aja. Wah, ada address 2 lagi. Ada distrik. Distrik ini kalau kita kabupaten. Ada kota. Ini nambah ke bawah. 4 lagi ya. Nah, gitulah. Jadi ini kan enggak. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa. Nah, ini. Ada berapa nanti ini? Ada 15 ya. Kemudian dari 15 ini yang sama, misalkan ini aktor ID, kalau di sini nanti ada aktor ID, Anda tarik pakai garis. Anda tarik pakai garis. Ya. Ya, pakai garis mana lah gitu. Sebenarnya ini Anda pakai PCO ya, atau Anda mau gambarnya pakai yang lain nggak bang? Silakan. Ini paling pakai begini aja. Misalkan dari sini ya. Ya, ini misalkan ya. Tapi kan ada syaratnya, ini namanya sama. Itu ya. Supaya ini kan. Ya. Kayak apa ya? Apa? Pilih nih. Dari sini ya. Oh, ya. Contohnya nah begini. Ini kan namanya relasi ya. Tapi kan dengan syarat di sini dengan di sini sama. Ini nanti ada 15. Ada 15 buah. Nah, inilah yang Anda teruskan, itulah yang jadi tugas Anda. Nanti ya. Dengan percobaan yang ini tadi. Ini tadi. Cobaan ini tadi. Contohnya. Oke, itu tugas Anda dengan apa? Tapi ya nanti akan saya cek bahwa Anda sudah menginstalnya di PC Anda masing-masing yang Postgre sudah.